Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Maka dalam sebuah perjuangan kita membutuhkan suatu bekal, suatu senjata agar kita selamat dan sukses dalam perjuangan ini. Ada dua bekal yang sangat penting untuk kita miliki dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah bekal kuat, dan yang kedua adalah bekal cerdas. Yang pertama adalah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa orang yang kuat ini dikatakan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu? Karena musuh terbesar dalam hidup kita ini adalah hawa nafsu kita. Itulah dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika pulang dari sebuah peperangan yang besar. Rasulullah mengatakan, kita baru kembali dari perang yang kecil, dan setelah ini kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa perang melawan hawa nafsu ini dikatakan perang yang besar? Padahal peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat adalah peperangan yang luar biasa besarnya. Apalagi perang Badar yang jumlah kaum muslimin jauh lebih kecil dibandingkan jumlah tentara kafir. Tetapi perang melawan hawa nafsu merupakan perang yang jauh lebih besar daripada perang Badar itu. Kenapa dikatakan lebih besar? Karena risiko jika kita kalah melawan hawa nafsu ini jauh lebih berbahaya daripada risiko jika kita kalah dalam sebuah peperangan yang besar. Jika kita kalah dalam sebuah peperangan yang besar, maka risiko terbesar adalah kematian, wafat, mati syahid. Itu risiko terbesar. Toh kita juga mengetahui tanpa peperangan pun semua kita juga akan wafat. Tetapi risiko jika kita kalah melawan hawa nafsu, risikonya adalah neraka. Dan inilah risiko terbesar dalam hidup kita. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah dan mengikuti keinginan hawa nafsu duniawinya dalam hidup ini, maka tempat kembalinya nanti adalah neraka jahim. Inilah risiko yang terbesar dalam hidup kita, karena tujuan utama hidup kita ini nanti adalah antara dua, akhirat itu antara surga dan neraka. Tujuan kita adalah ke surganya Allah. Maka risiko terbesar dalam hidup ini adalah kalau nanti di akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Itulah sebabnya kenapa perang melawan hawa nafsu ini merupakan perang terbesar. Karena risiko jika kita kalah ada risiko yang sangat besar dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, bagaimana agar kita mampu memenangkan dalam peperangan ini? Allah katakan pada ayat yang berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
orang-orang yang takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsu duniawinya ini, maka surga tempat kembalinya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana lazimnya sebuah peperangan, sebuah perjuangan dibutuhkan suatu latihan, maka untuk melawan hawa nafsu kita juga dibutuhkan untuk latihan, dan latihannya adalah berpuasa. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita merupakan latihan bagi kita dalam mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dilatih selama 1 bulan Ramadan ini untuk mengalahkan nafsu yang ada pada diri kita, baik nafsu perut, nafsu di bawah perut, nafsu di atas perut, yaitu nafsu lisan, nafsu mata, nafsu telinga, ya, nafsu di bawah perut, nafsu seksual, semuanya kita kendalikan. Maka diharapkan setelah Ramadan ini, setelah kita berpuasa, kita mendapatkan hasil yang maksimal dari ibadah puasa ini, yaitu kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, yang tidak hanya nafsu makan, tetapi kita juga mampu mengendalikan nafsu rakus, nafsu tamak, dan nafsu di saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh kita, kita mampu mengendalikan amarah kita. Kita mampu mengendalikan emosi kita di saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Setelah Ramadan ini diharapkan kita juga mampu mengendalikan nafsu mata kita dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, nafsu telinga dari mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar, nafsu lisan dari mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Maka butuh dalam hidup ini kita memiliki bekal kuat. Dan yang kedua adalah bekal cerdas. Orang yang cerdas bukan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang berpikir ke depan. Semakin jauh ke depan dia berpikir, dia semakin cerdas. Maka orang yang paling cerdas dalam hidup ini adalah orang yang sekarang hidup di dunia, tetapi dia sudah memikirkan bagaimana hidupnya di akhirat kelak. Itulah orang yang paling cerdas. Jika orang hari ini berpikir bagaimana dia hidup di masa tua, itu juga cerdas. Tetapi yang paling cerdas adalah seseorang yang berpikir melampaui batas kehidupan dunia ini, sehingga apa yang dia lakukan hari ini itu adalah untuk kehidupannya yang jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat. Inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian hari ini sudah melihat, memperhatikan, ya, bagaimana kehidupan kalian di hari esok, sehingga apa yang dilakukan hari ini adalah untuk dinikmati di hari esok. Inilah dua hal yang harus kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus kuat dalam menghadapi, melawan hawa nafsu duniawi kita. Yang kedua, kita harus berpikir cerdas. Berpikir cerdas, kita jangan berpikir kita hari ini, kita jangan berpikir manfaat yang kita dapatkan hari ini, tetapi kita berpikir bagaimana manfaat kebaikan yang akan kita dapatkan hari esok, dan esok. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kemaslahatan kita di hari esok. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kurang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.